Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, hadirin dimanapun Anda berada, patutlah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat, segala puji dan rasa syukur kita kepadanya, karena semuanya itu tidak lain bagian nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan solusi-solusi kehidupan kepada diri kita. Cuman sayang kita sebagai umatnya tidak mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga menyebabkan kehidupan kita senantiasa celaka. Semoga kita yang hadir di sini, yang ikut pertemuan kita dan mau istiqomah mengaji bersama, senantiasa didoakan oleh Rasulullah mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadisnya Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan tips agar kita menjadi orang yang bersyukur dan tergolong orang-orang yang sabar. Bagaimana hadis Nabi menjelaskan? Seperti biasa, sebelum kita membacakan redaksinya, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa lamana wa bi salafus salih wa nakhususan ila malifadal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warawa lan riwayatake sinten At-Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa rawalan riwayat sinten At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi sallallahu ki paring tambahi rahmat takdir sinten Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa sallama lan keselamatan. Qala dawu wis dawu sinten Kanjeng Nabi khoslatani ing dawu khoslatani. Sawu dawuhnya Kanjeng Nabi khoslatan. Khoslatani utawi wong pakerti utawa wong perkara utawa wong pakerti. Iku man utawi sapa wong iku kanata ana apa khoslatani iku fi tetep ing dalem awak iman, iku fi tetep ing dalem awak iman. Katabahu moko nyatet utawa nulis utawa nganggep sinten ing man sinten Allah syakiron ing wong kang syukur, sabiron tur wong kang sabar. Waman utawi sapa wong iku lam takuna ora ana apa khoslatani iku fi tetep ing dalem man, lam yaktuku moko ora den bilang utawa ora den catet utawa ora den anggep sapa man sinten ora nganggep ing man sinten Allah syakiron ing wong kang akeh syukuri, wala sabiron lan duduk wong kang sabar. Jadi kata Rasulullah ada dua hal yang apabila seseorang itu memilikinya, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang mau bersyukur dan orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Tapi apabila orang itu tidak memiliki kedua hal tersebut, maka sebaliknya dia tidak dijadikan atau tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Siapa itu? Man utawi wong. Man yaiku wong nadoro kang ningali sapa man fi dini ing dalam urusan agamane man. Ilaman maring wong gua kang utawi man iku fauqahu tetep ing dalam dukuri man awal.
faktada moko ngenun burani sepotong man bi kelawan man akhir. Wa nadzara lan ningali sapa man fi dunya wa dalam urusan dunyane man ilaman maring wong wa kang utawi man iku dunau ana ing dalem ngisore man. Fahamida moko nuli muji sapa man Allah Gusti Allah alama ing atase perkara faddalahu kang wis ngumpulake sapa man bi kelawan man alaihi ing atase man akhir. Alaihi ing atase man akhir. Kata bau moko nyatet sinten ing man sinten Allah syakiran ing wong kang syukur, sabiran tur wong kang sabar. Tetapi suwalike waman utahe sapa wong iku nadoro ningali sapa man fi dini ing dalem urusan agamane. Ilaman maring wong huwa kang utawi man iku dunau ana ing dalem ngisore man. Iku dunau ana ing dalem ngisore man wa nadoro lan ningali man fi dunia wa dalam urusan dunyane man ilaman maring wong wa kang utawi man iku fauqahu ana ing dalem dukure wong fasifa moko ngersula sapa man alama ing atase perkara fatahu kang pot apa man ing man lam yaktuku moko ora bakal nyatet sapa Allah ing man moko ora bakal nyatet sinten Allah ing man. Ora bakal nyatet iman sinten Allah syakiron ing wong kang syukur wala sabiron lan ora wong kang sabar. Lalu siapa dua sifat yang seperti apa yang apabila kita memilikinya dijadikan atau dianggap oleh Allah orang yang mau bersyukur dan orang yang bersabar? Dan dua sifat yang seperti apa yang apabila kita tidak memilikinya kita tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur ataupun orang yang sabar. Yaitu adalah pertama, apabila adalah seseorang yang apabila ia melihat dalam urusan agama terhadap orang yang lebih tinggi daripadanya, kemudian dia mau mengikuti jejaknya untuk meningkatkan amal ibadahnya. Dan ketika ia melihat urusan dunianya terhadap orang yang berada di bawahnya, dia senantiasa memuji kepada Allah atas kelebihan yang sudah dimilikinya. Itu adalah orang yang akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Dalam urusan agama dia melihat orang yang lebih tinggi dan dia mencoba meneladani serta meningkatkan amal ibadahnya sendiri. Dalam urusan dunia dia senantiasa melihat kepada orang yang lebih di bawahnya sehingga dia senantiasa mensyukuri atas kelebihan yang sudah ia nikmat, Maka orang yang seperti itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang senantiasa bersyukur dan golongan orang-orang yang akan mendapatkan kesabaran. Tapi sebaliknya, apabila dalam urusan agama dia senantiasa melihat orang yang berada di bawahnya, tapi dia lebih terlena melihat orang-orang yang kaya, lebih kaya daripada dirinya, sehingga di dalam dirinya ketika melihat hal tersebut dia senantiasa merasa menyesal, ngerselo, berkeluh kesah. Jadi urusan agama dia justru melihat yang lebih rendah, tapi urusan dunia dia melihat yang lebih mulia atau lebih kaya. Sehingga ketika dia merasa dirinya itu miskin, dia berkeluh kesah, tidak menerima terhadap kondisi yang ada. Maka orang yang seperti itu oleh Allah akan senantiasa tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur, bahkan ia akan dicatat sebagai orang yang kufur. Karena nikmat mata yang sudah ia gunakan untuk melihat orang yang lebih kaya dan mata yang sudah ia gunakan untuk melihat orang agamanya yang lebih rendah, amal ibadahnya yang lebih sedikit daripadanya, itu justru nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak bisa ia syukuri. Tapi itu tidak lain adalah nikmat-nikmat Allah yang sebenarnya oleh Allah dijadikan untuk penghancur dirinya. Jadi urusan agama dia senantiasa melihat yang lebih rendah, urusan dunia dia melihat yang lebih
atas atau lebih tinggi daripadanya, sehingga di dalam dirinya tidak ada rasa syukur yang bisa ia munculkan. Dia terus berkeluh kesah, dia terus mengeluh atas kondisi yang ada atau kondisi yang dialaminya. Maka orang yang seperti itu tidak pernah oleh Allah dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar, tapi justru dicatat oleh Allah sebagai orang yang kufur dan senantiasa menentang kehadiran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya hadis ini, sehingga di sini dijelaskan hadal hadis utawi ikilah hadis iku jamaah ngumpulake opo iku jamaah wis ngumpulake opo hadis di jami'an wa il khair maring sekabehane macam-macam kabian. Jadi di sini diberi keterangan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya dua hadis ini yang menjelaskan dua perkara yang menyebabkan manusia dijadikan oleh Allah atau dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan dijadikan sebagai orang yang sabar, itu adalah dua hadis yang mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Hadis yang akan memunculkan berbagai macam kebaikan di dalam diri kita. Maka ingatlah, urusan agama kita harus melihat yang lebih tinggi agar kita bisa meniru amal ibadahnya. Untuk urusan dunia senantiasa melihat yang lebih rendah agar kita senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, urusan agama kita melihat yang lebih rendah sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam urusan dunia, apabila kita senantiasa melihat yang berada di atas kita, maka kita tidak akan bisa mensyukuri setiap nikmat yang sudah kita terima. Semoga dari hadis ini betul-betul bisa mendatangkan kebaikan yang begitu melimpah kepada diri kita, sehingga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa mau bersyukur dan orang-orang yang senantiasa bersabar, baik atas melakukan kebaikan ataupun dalam menjauhi kemaksiatan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-hadiniyah wa ala man hawabi salafus salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.